Nah, soal pertama, ini ya, sorry, teks 1. Ini buat soal nomor 1 sampai nomor 4. Ceritanya gini, terdapat suatu bilangan positif yang terdiri dari 2 digit angka. Nah, jika bilangan tersebut ditambah 18, diperoleh bilangan baru yang terdiri dari 2 digit angka yang sama, namun dengan urutan terbalik. Misalnya 67 jadi 76 gitu ya. Nah, hmm, 2 angka misalnya A sama B aja, saya nggak kebayang, saya kudu ditulis dulu. Nah, ini katanya AB, bilangan positifnya kan terdiri dari 2 digit angka. Nah, ini kalau ditambah 18, gitu ya. Ini terdapat bilangan baru yang terdiri dari 2 digit angka yang sama, gitu ya. Berarti A sama B juga, oh urutannya kebalik, jadi ini BA. Itu ya, pasti si B-nya kudu lebih gede dibanding A ya. Nah, terus jika di antara 2 digit angka pada bilangan awal disisipkan angka 3, maka akan diperoleh bilangan baru yang nilainya 218 per 23 kali bilangan awal. Kayak ini syarat pertama ya. Nah, syarat yang kedua, misalnya si bilangannya disisipin angka 3. Nah, berarti di sini tuh ada angka 3. Nah, gini. A3B gitu ya. Diperoleh bilangan baru yang nilainya itu 218 per 23 bilangan awal per 23 AB. Wah, ini mah rada jarang ya sistem persamaan linear modelnya kayak gini. Gimana ya? Yang ditanya angka satuan pada bilangan awal. Angka satuan tuh berarti ya si B-nya berapa gitu. Ya. Ini mah kalau 2 digit mah gampang, nggak terlalu susah sih kayaknya ya. Ini puluhan sama satuan. Berarti dari yang pertama aja nih, AB plus 18 sama dengan BA. Berarti AB-nya kan puluhan ya. Jadi mau bikin persamaannya mah ini tuh bakal jadi gini nih. 10A ditambah satuannya tuh B gitu. Nah, ini ditambah 18. Ya. Nah, ini kayak gini. Jadi gimana nih? Ini kalau BA ya, BA yang jadi puluhannya tuh si B-nya. Si B-nya jadi puluhan. Kalau jadi puluhan kudu dikali 10. Jadi ini 10B ditambah A. Nah, gini maksudnya mah. Ya. Ini teh bisa ditebak-tebak nggak ya? Saya teh pengennya ini teh ditebak-tebak. Jadi langsung ke ciri itu sih bilangannya berapa. Nah, jadi sebentar ya. Ini saya mikir dulu kayak gimana. 10B, si B-nya teh pindah ruas aja lah ke sana ya. B-nya pindah ke sana. Nah, jadi gimana tuh? Si A-nya juga si B-nya jangan pindah ke sana. Antepin aja. Si A-nya nih, A-nya dulu aja. A-nya pindah ke sebelah kiri gitu. Jadi 10A dikurangin A gitu. Jadi berapa tuh? 9A kan? Saya tulis dulu 9A. Terus ini 10B-nya yang 10B ini pindah ke sebelah kiri. Ini satuin sama yang si B doang. Jadi 10, jadi B dikurang 10B itu kan jadi 9B. Ya, ini tuh sama dengan minus 18 gitu kan. Bagi 9 aja. A minus B sama dengan minus 18 bagi 9 minus 2. Nah, ini persamaan yang pertama ya. Feeling saya sih 3 sama 5 ya. Tapi nggak tahu ketang ya, kita harus hitung dulu, udah nggak bisa main tebak-tebak yang kayak gini. Kalau nggak lihat kira ini si penyebutnya kan ini 213 ya. 23 si penyebutnya. Berarti berapa nih? Cari bilangan yang kalau misalnya kita coret sama 23 bisa bulat, ada nggak ya? 23 dikali 46 aja ya, misalnya ya, AB-nya 46. Saya coba tebak-tebak aja ya di sini ya. Si A-nya 4, si B-nya 6, coba ya. Coba. Nah, lihat ya. Saya tebak-tebak nih. Harusnya dari awal tadi saya tebak. A-nya 4, B-nya 6.
46 tambah 18 berapa? 64 kan? Ah, ini cocok nih. Cocok sama pernyataan 1. Terus, udah gitu, A3B jadi 436 sama dengan 218 per 23 kali 46. Nah, ini cocok nggak? Cocok kan tuh, bisa dicoret ya jadi 2. Nah, ini saya tebak-tebak 2 syarat itu memenuhi. Harusnya dari awal saya tebak-tebak gitu ya. Si A-nya 4, B-nya 6. Ya udah, angka satuannya pasti 46. Ya kan? Nih, dapat nih AB-nya. Ya, ini angka satuan yang ini nih. Si B-nya 6 ya. Jadi B-nya sama dengan 6. Oke. Jadi, jawabannya ini yang D ya. Biasanya sih bulat ya yang kayak gini mah. Apalagi cuma 2 digit nggak terlalu susah nebaknya. Cuman ya si persamaan ininya kudu benar dulu tuh yang awal, yang pertamanya. Kalau misalnya mau ditebak-tebak ya ini lumayan susah, sok 35 tambah 18. Saya nebaknya A-nya 3, B-nya 5 gitu. Kan nggak sama dengan 53 ya. 35 tambah 18 aja. Sorry, bentar. 35 tambah 18 ya 53 ya. Tapi kalau misalnya masukin ke sini aja. 218 dibagi 23 dikali 35 gitu kan nggak akan mungkin bilangan bulat ini. Ini kan bilangan bulat nih, bukan pecahan nih. Jadi saya tebak-tebak aja. Ya, ini nanti beresin aja dapat hasilnya juga pasti sama kayak saya. Ya, 46. Nah, soal yang kedua, nilai angka pertama pada bilangan awal tersebut. Angka pertama kan tadi AB-nya 46 kan? AB-nya sama dengan 46. Berarti si puluhannya. Nah, si A-nya berapa? Ya, A-nya 40. Ya. Jadi, buat soal nomor 2, ini tuh jawabannya yang C. Nah, soal yang ketiga. Jika X-Y adalah bilangan awal yang memenuhi kondisi tersebut, berarti ABT sama dengan XY ya. Anggap aja XY-nya itu sama dengan 46 aja. Maka nilai dari 2X tambah Y kurang 5. Nah, ini tuh berarti si X-nya 4, si Y-nya 6 ya. Nah, ini. Jadi 2 kali 4 aja. 2 kali 4 itu 8 ditambah 6 dikurang 5. 8 tambah 1, 9 ya. Jadi jawabannya ini yang E. Soal nomor 4. Jika X-Y adalah bilangan awal yang memenuhi, oke. Berarti si X-Y-nya kan tadi 46 nih. Nah, terus kondisi tersebut yang memenuhi kondisi tersebut dan akan dibuat barisan bilangan Fibonacci dengan X dan Y berturut-turut merupakan suku pertama dan suku kedua. Maka yang ditanya teh suku kelimanya berapa? Oh, jadi gini nih. Bilangan Fibonacci teh kudu ditambahin sama yang sebelumnya. Ini 4 sama 6. Nah, 4 sama 6 ditambahin tuh jadi 10 kan? Terus ini tambahin lagi nih, 6 sama 10. Jadi 16. Nah, terus tambahin lagi 16 sama 10. Jadi berapa? 26 kan? Nah, ini jadi suku kelimanya tuh yang ini, 26 nih. Ya. Jadi yang terbentuk bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci ya. Suku urutan kelimanya 26. Nah, sekarang teks yang kedua buat soal nomor 5-8. Nah, seperti biasa langsung fokus ke soalnya ya. Yang ditanya di sini banyak susunan duduk berbeda yang mungkin. Berarti nanti kita cocokin informasi tentang susunan duduk. Ada berapa orang tuh? Nah, kita lihat ya. Ini Bu Ani, Bu Betty, dan Bu Cika. Ini tuh berarti 3 orang. Terus, ini duduk melingkar. Terus masing-masing dari mereka membawa 1 orang anak yang selalu duduk di samping kiri ibunya. Oh, ya berarti yang ini ya. Ini dianggap sebagai satu unsur nih. Gitu. Yang ini juga dianggap sebagai satu unsur. Anaknya nggak boleh tukar posisi. Pokoknya kudu di samping kiri si ibunya aja. Ya. Ini kan dianggap jadi satu unsur.
Nah, 2. Terus satu lagi yang ini. 3. Jadi kita nggak buang waktu sama baca ceritanya, langsung fokus ke si soalnya aja. Ya. Nah, terus konsep yang harus diingat ini teh permutasi melingkar atau permutasi siklis. Karena yang ditanyanya banyak susunan duduk yang mungkin. Nah, ini kudu ingat si rumusnya tuh n kurang 1 faktorial. N tuh banyak unsurnya. Berarti gimana tuh? 2 kurang 1 faktorial. Jangan dikali 2 ya, si anak sama si ibu tuh nggak boleh tukar-tukar posisinya. Karena di sini anaknya selalu duduk di samping kiri ibunya. Jadi udah, ini mah langsung aja kali 1 gitu. Kemungkinannya kayak gitu. Ya, jadi banyak caranya. Kok 2 ya? Ini n-nya bukan 2, 3. Kan ada 3 unsur. 3 kurang 1 kan 2 faktorial. Kali 1 ya 2 gitu ya. Jadi yang ditanya banyak susunan duduk yang mungkin. Di sini ada 2 cara. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ya di sini. Bu Ani duduk tepat di hadapan anak Bu Betty ya. Ini berarti Bu Ani. Anak Bu Betty ini. Bentar, ini anak Bu Betty ya. Itu ya, ini nggak bulat gitu. Nah, gini. Terus ingin mengambil lauk yang terletak di hadapan Bu Betty. Nah, ini muternya gimana kalau gitu? Maka Bu Ani harus memutar papan bundar berlawanan jarum jam sejauh berapa? Ini tuh ada berapa sih? Ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya, sekali pindah gitu, sekali pindah. Sekali pindah, itu teh 360 bagi 6 aja. Jadi sudutnya berapa nih? 1 juring gini. 306. Jadi si sudutnya misalnya theta gitu ya. 360 derajat dibagi 6. Jadi 60 derajat kan. Muterinya berlawanan jarum jam. Supaya lauk yang ada di hadapan Bu Betty, lauknya misalnya di sini gitu. Pindah ke sana berlawanan jarum jam. Berarti ngelewatin ini tuh ngelewatin 2 juring ya enggak? Tuh, muternya kan berlawanan jarum jam kan? 1, 2 gitu kan. Jadi berapa nih? Dia harus memutar papan berlawanan jarum jam sejauh ya 2 kali 60 derajat. Berapa nih? 120 derajat ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal yang ke-7. Nah, lihat di sini. Jarak tepi meja makan ke tepi papan bundar itu adalah 49. Tepi meja makan ke tepi papan bundar. Ya, berarti ya meja makannya tuh yang di luar ya. Bentar, ini saya gambar dulu aja. Saya pengen gambar ulang sini ya. Yang ditanya keliling meja makan. Nah, ini 49 nih jaraknya nih. Tepi meja makan ke tepi papan bundar. Si ininya 49. Oke. Yang ditanya keliling meja makan. Berarti kita kudu tahu jari-jarinya kan. Si radius ini. Ya. Nah, cari informasi tentang diameter atau jari-jari. Karena kita butuh jari-jarinya kan. Si R kecil ini berapa? Gitu ya. Nah, ini nulis R-nya nggak balik ya. Nah, perbandingan diameter papan bundar. Ini informasinya langsung matanya ke sini gitu. Dengan diameter meja makan. Itu adalah 1:2. Diameter papan bundar itu berarti yang di dalam nih. Ya. Nih, papan bundarnya tuh. Banding yang di luar 1:2. Berarti si jari-jarinya juga bakal ngikutin 1:2. Pokoknya diameter sama jari-jari kan ya sebenarnya sama aja. Cuman kalau jari-jari kan dibagi 2 aja. Jadi setengah dari diameter gitu. Jari-jarinya juga nanti bakal ngikutin. Terus jarak 2 orang yang berdekatan sama ini nggak penting. Ya, intinya mah diameter papan bundar dengan diameter meja makan. Ini kan 1:2, berarti ini 1, segini 2 gitu ya. Ya harusnya mah gambarnya gini, lebih itu lagi ya.
Lebih gede lagi dikit ya biar kelihatan 1:2. Bentar ya. Ini nggak kayak donat. Nah, ini 1:2 kan diameternya. Jari-jarinya juga sama. Yang satu teh yang di dalam pasti. Kalau 1:2 berarti yang ini satu juga. Ya udah berarti si jari-jari yang besar yang besarnya berapa nih? Keliling meja makan ya. Bukan keliling papan bundar. Yang ditanya keliling meja makan. Oke. Terus udah gitu mejanya kan berbentuk lingkaran di sini. Keliling meja makan berarti keliling yang gedenya berapa tuh? Kalau satu itu angka pembandingnya satu ini 49, berarti yang ini 49 juga. Berarti si jari-jarinya itu teh 98. Ya, keliling mah tinggal 2 PR kan? 2 PR ya, saya tulis dulu PR. Jadi kelilingnya 2 dikali 22/7 kali jari-jarinya 98. Nah, ini bisa dicoret nih. 14. Nah, lihatnya gini, gerak. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, itu 6. Cari yang buntutnya 6. Udah pasti jawabannya yang ini. Kenapa nih? Ekornya tuh 6 gitu ya. Jadi si kelilingnya sama dengan 616. Apa tuh satuannya sentimeter ya? Nah, terus yang ditanya sekarang perbandingan luas area makan dengan luas papan bundar. Oh, yang ininya ya. Nah, lihat ini gambarnya ya. Saya pengen copy lagi aja. Ntar kata ya, saya copy lagi gambarnya. Nah, ini saya ambil lagi. Luas area makan tuh berarti yang ininya nih. Luas putih banding luas biru gitu. Ya. Luas yang putih itu gimana sih? Berarti luas area makan kan pasti makannya mah di sekitar papan bundar ini kan, nggak mungkin dia makannya ujuk-ujuk di tengah gitu kan. Jadi pasti luas yang putih dibanding luas yang biru. Saya tulisnya gini ya. Luas putih banding luas biru aja. Nah, luas yang putih berarti luas lingkaran yang gede. Saya tulisnya gini aja, pi kali jari-jari yang besar, R kuadrat dikurangi R yang kecil tuh R kuadrat kecil, banding pi dikali R kuadrat yang kecil. Nah, nanti si pi sama pi-nya coret gitu ya. Nah, terus R kuadrat yang besar, itu kan angka pembandingnya berapa? 1 ya. Ini biar gampang mah gini aja. Ini 1, ini 1. Pakai angka pembandingnya aja. Atau mau pakai 49 juga ya mangga aja silakan ya. 49 sama 98. Cuman kalau saya mah biar menghemat waktu, pakai si angka pembandingnya nih 1 sama 1. Berarti yang besar, si jari-jarinya, si R-nya, kita ganti aja sama 2 gitu. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat gitu. Jadi 4 kurang 1 kan 3. Nah, ini 3:1 tuh. Udah berarti luas area makan atau luas putih banding luas biru sama dengan 3:1. Nah, kalau misalnya mau pakai jari-jari besarnya 98, jari-jari yang kecilnya 49, sama nggak hasilnya? Ya pasti sama ya. Kan kelipatannya itu mah. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Jelas ya? Nah, sekarang teks yang ketiga buat soal nomor 9 sampai nomor 12. Langsungnya fokus ke si pertanyaan soalnya. Jika pasir dan tanah kering dituangkan secara bersamaan dengan laju volume yang sama, maka perbandingan jari-jari kerucut tumpukan pasir ya dengan apa tuh? Jari-jari kerucut tumpukan tanah kering. Ya berarti ini kita udah tahu itu soalnya tentang kerucut gitu ya. Itemnya ada 2, ada pasir, ada tanah kering. Baru baca si teksnya. Bentuknya ini kering, jangan keringnya, tanah aja ya saya tulisnya ya. Pasir sama tanah gitu. Nah, lihat informasi di soalnya ini harus cocok sama
apa yang ditanya ya. Kan yang ditanyanya di sini jari-jari. Berarti nanti hubungannya sama volume gitu ya. Apalagi udah dikasih tahu di situ laju volumenya sama. Artinya si debitnya sama ya. Kita gambar dulu aja ini buat pasir kerucutnya. Terus udah gitu buat tanah kering. Saya belum baca teksnya ya. Nah, ini tanah kering. Coba kita lihat jari-jarinya gimana. Nah, ini langsung fokus ke sini ya. Radius alas kerucut, radiusnya jari-jari. Pasir selalu 3 kali tingginya. Ya, berarti ya misalnya ini tingginya tuh. Ya, ini tingginya tuh T. Jari-jarinya R. Ya. Berarti R yang pasir, di sini saya tulisnya R pasir. Bentar ya. R pasir itu sama dengan 3 kali tingginya. 3 kali T pasir gitu ya. Terus radius alas kerucut tumpukan tanah kering. Berarti ini tanah ya. Radius tanah sepertiga tingginya. Ya kan? Berarti ini radius tanah, saya tulis R, indeksnya T ya. Radius tanah tuh yang ini. 3 kali, itu sepertiga kali tingginya. Ini sama dengan sepertiga kali tingginya. Tinggi tanah, ini indeksnya T gitu ya. Nah, ini kalau digambar mah radiusnya 3 kali tinggi mah berarti kayak gini nih. Rada gepeng ya. Kalau ini radiusnya sepertiga tinggi, nah ini rada ini kayak gini nih tuh, lihat. Rada naik ke atas si kerucutnya ya. Nah, sekarang dikasih tahu kan laju volumenya sama ya. Laju volumenya sama, sorry ya ini, aduh, ampun. Ini laju volumenya sama, artinya debitnya sama. Berarti Q pasir itu tuh sama dengan Q tanah. Kan dituangkannya pasti dalam waktu yang sama kan? Ya, dituangkan secara bersamaan nih. Secara bersamaan itu berarti si T-nya sama. Ingat rumus debit itu sama dengan volume bagi waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, debit sama dengan volume dibagi waktu, itu mah harus ingat. Ya, ada 2 item tuh. Nah, jadi volume pasir sama dengan, kan ini V per T ya, sebenarnya mah V per T nulisnya ini. V per T sama dengan V per T. Nah, ini yang pasir. Ini yang kerucut, yang tanah kering gitu ya. Nah, terus yang ditanya perbandingan jari-jari kerucut tumpukan pasir. Ya kan berarti si RP banding RT-nya berapa? Ini T sama T mah bisa dicoret. Nah, volume kerucut mah kan V sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T kan. Ya udah aja nanti si sepertiga pi-nya kecoret. Kita tinggal mainin si R kuadrat kali T-nya aja. Ya, jadi ini tulis dulu R kuadrat T. Gitu ya, ini sama dengan R kuadrat T. Nah, ini yang pasir. Kasih indeks P. Nah, ini yang pasir. Ini yang tanah, kasih indeks T kecil. Gitu ya. Kan radius kan yang dibandingin, berarti si R-nya kudu tetap ada di persamaan itu. Jadi, ini variabel T yang ini variabel T nih. Kita ubah jadi R. Ya. Nah, gimana tuh caranya? Berarti di sini ya saya tulis TP. Ini TP itu berarti tinggi pasir. Itu sama dengan sepertiga R pasir. Tinggal dibolak-balik ini mah. Terus tinggi si tanah kering itu sama dengan kali silang tuh. 3 kali R tanah kering. Nah, kita udah punya data ini tuh udah cukup gitu. Ya, nanti ini yang mau saya copy paste ke bawah ya. Karena soal-soal kayak gini kan berantai itu lumayan nih. Udah tahu data yang kayak gitu. Jadi R kuadrat pasir dikali T pasirnya kita ganti sama yang ini nih, yang sepertiga RP ini. Jadi kan ini kita punya sepertiga R pangkat 3 ya. Tapi yang pasir
Di sini makanya kita kasih indeks P. Nah, sama dengan yang R tanahnya, di sini tuh 3 RT. RT-nya mah biarin aja, si T-nya yang kita ganti sama 3 RT gitu ya. Jadi variabel T-nya nih, kita ganti sama 3 RT gitu. Persis tadi, yang ini juga kan T-nya tadi barusan kita udah ganti sama sepertiga RP. Ya, jadi RT kuadrat dikali 3 RT itu kan sama dengan 3 RT kuadrat. RT kuadrat, RT pangkat 3. Nah, lihat apa tuh yang dibandingin? Tumpukan pasir dengan tumpukan tanah kering. Berarti kan RP pasir banding tanah kering kan. Nah, itu masih ada pangkat 3. Antepin aja sih pangkat 3-nya. Kita buat kayak gini. Nah, gini, pangkat 3. Ini sama dengan, lihat gerak, si RT ini tuh nempel sama angka 3. Berarti kalau nempel kita harus taruh di atas, karena dia yang diagonal tuh dikali gitu. Nah, 3 kudu nempel sama RT, itu kan nempel cocok tuh. Terus sepertiga itu kudu nempel sama RP, berarti si sepertiganya tuh di bawah gini. Ya. 3 bagi sepertiga langsung jadi berapa tuh? 9/1 kan? Saya tulisnya 9/1. Nah, ini 9/1. Udah kayak gini, langsung akar pangkat 3-in di kiri sama di kanan ya. Nah, kasih akar pangkat 3 di sini masing-masing. Udah kan di sini jadi R bagi R. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 9 bagi 1. Akar pangkat 3 dari 1 kan 1 ya. Nah, ini indeksnya jangan lupa. Pasir banding tanah kering gitu. Nah, ini jawabannya tuh. Ya. Ntar ini saya naikin dulu si kotaknya ya. Nah, kayak gini ya. Jadi si jawabannya yang mana tuh? Yang D nih. Ya. Kayaknya si data-data ini mah nanti bakal kepake lagi kan, soal ini tuh pernah keluar kalau nggak salah di tryout-nya Sciencein ya. Terus sering banget keluar di TO-TO, di Inten juga pernah. Lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Nah, ini langsung baca aja ya. Jika pasir dan tanah kering dituangkan secara bersamaan dengan laju volume yang sama kayak tadi. Yang ditanya sekarang perbandingan tinggi kerucut tumpukan pasir dengan tinggi kerucut tumpukan tanah kering. Nah, berarti udah aja copy paste yang tadi nih. Kan udah tahu nih si bentuknya tuh kayak gini. R kuadrat T kali R kuadrat T sama dengan R kuadrat T ya. Cuman yang pasir kita kasih indeks P, yang tanah kita kasih indeks T. Nah, makanya ini kita harus bikin ini dalam R-nya dalam T dan T-nya dalam R. Sekarang yang ditanya perbandingan tingginya. Tuh saya kan sedikit baca teksnya, cuman baca soalnya. Nah, tinggi kerucut tumpukan pasir sama tinggi kerucut tumpukan tanah kering. Berarti si T-nya tuh kudu tetap ada, karena itu yang mau kita bandingin. Nah, RP-nya sekarang kita ganti sama yang ini nih, 3 kali TP. 3 dikuadratin kan 9. Udah, ini T pasirnya nanti pangkatin 3 gitu. Ya, karena TP kuadrat dikali TP ya pangkat 3 kan. Terus yang ini nih, si R-nya kita ganti sama sepertiga. Ya, sepertiga T tanah kering. Jadi sepertiga dikuadratin berapa tuh? Sepertiga dikuadratin 1/9 kan. Jadi T kuadrat kali T jadi T pangkat 3. Ini yang tanah kering gitu. Yang ditanya kan pasir banding tanah kering. Ya udah, berarti ini T banding T. Nah, dia mintanya pasir banding tanah kering, berarti yang di atas indeksnya kudu P, yang di bawah kudu T. Nah, sekarang gini, lihat gerak. Ini kan masih pangkat 3 kayak tadi. Lihat yang TP nempel sama angka berapa tuh? Sama angka 9 kan? Berarti si 9-nya kudu kita taruh di bawah. Ya, yang tanah kering nempel sama angka 1/9. Nah, si 1/9-nya kita kudu taruh di atas.
Gini. Jadi 1/9 dibagi 9. Langsung aja lah ya, ini kita hapus. Jadi berapa nih? 1/9 bagi 9. 1/81 kan? Ya 81 teh 3/4 gitu. Ya. Nah, sekarang akar pangkat 3-in kiri dan kanan. Ya, ini akar pangkat 3-in kiri dan kanan. Nah, jadi gimana tuh? Tinggi pasir, ya, tinggi kerucut tumpukan pasir dibanding tinggi kerucut tumpukan tanah. Karena pangkat 3 sama pangkat 3-nya ketemu nih, lihat. Udah jadi hilang kan. Yang bawah mah langsung aja, berarti 1 banding. Nah, 3/4 kita bisa tendang nih si akarnya ya. Si 3/3-nya ini kan 3/4 mah sama kayak 3/3 kali 3. Jadi si 3/3-nya tuh keluar dari dalam akar. Jadi ini kan 3. Terus yang nyisa dalam akar pangkat 3 tuh si itunya kan angka 3 di dalam. Nah, kayak gini. Ada nggak tuh yang jawabannya? 1 banding 3 akar pangkat 3 dari 3. Yang E kan. Nah, soal nomor 11. Nah, katanya pasir dan tanah kering itu dituangkan dengan laju volume yang sama. Sehingga kedua dasarnya bertemu ya di titik Z. Jarak A ke titik Z berapa? Nah, ini gambarnya tuh yang tadi kita copy lagi aja ya. Nah, ini kayak gini tuh. Ya. Ini sekalian saya copy sama hasil yang tadi kita udah dapet di soal nomor 9. Nah, jarak dari A ke Z itu teh berarti sama aja kayak jari-jari si pasir ini kan. Nah, gitu ya. Jari-jari si pasirnya berapa tuh? A ke Z. Ntar ini si A-nya saya ke bawahin dikit. Ya. Jadi kita mau cari jari-jari si pasir. Ya, ini pasirnya pengen saya warnain dulu aja. Nah, ini jari-jari yang ini. Gimana nih cara nyarinya ya? Ya udah, A ke Z itu kan sama dengan jari-jari pasir nih, saya tulis RP gitu ya, R pasir. Terus ditambah Z ke B itu jari-jari si tanah kan, R tanah. Nah, itu sama dengan 5 katanya. Nah, kita mau nyari R pasirnya nih. Ini R pasirnya tuh yang ini. Jadi kudu ada karena ini mau dicari ya. Variabel yang dicarinya RP, jadi RP-nya kudu ada si R pasirnya. Nah, berarti dari perbandingan R pasir banding R tanah, ini kan akar pangkat 3 dari 9 banding 1. Kita nyatain aja si R tanahnya dalam R pasir. Nah, gimana nih R tanah nih? Tutup si R tanahnya. Artinya R tanah itu tuh sama dengan R pasir dibagi akar pangkat 3 dari 9 gitu. Nah, gini. Jadi saya tulis ya R pasir ditambah yang ini saya copy paste nih. Ya, tuh ini saya copy paste, tambahin ini. Nah, nanti si RP-nya kita keluarin. Kan kita mau nyari itu AZ kan. Ini sama dengan 5 ya. Nah, ini keluarin nih, udah sama kan R pasir sama R pasirnya. Jadi R pasirnya saya keluarin. Nah, kali buka kurung, berarti R pasir bagi R pasir kan 1. Ditambah 1 per akar pangkat 3 dari 9. Ini sama dengan 5. Nah, kan R pasirnya yang ditanya ya. Jadi gimana nih? R pasir sama dengan, saya tulis ini ya. Nah, itu bisa disamain penyebut tuh. Ini kan jadi 5 dibagi angka yang nempel sama R pasir tuh. 1 per 1 ditambah 1 per akar pangkat 3 dari 9. Nah, kayak gini kan. Ada nggak tuh jawabannya? Oh, belum. Dia minta yang paling sederhana ya. Kalau sebentar ya. Nah, ini samain penyebut aja tuh. Jadi gimana tuh? Ini tuh jadi pasti jadi akar pangkat 3 dari 9 kan.
Yang atas juga ini jadi akar pangkat 3 dari 9. Ditambah 1. Nah ini buat bagian bawahnya dulu deh. Ya ini bagian bawahnya. Cuman hati-hati ada per 5 kan di atasnya. Nah ini gini kan ada per 5. Nah biar nggak pusing gini pelan-pelan aja ya sok. Nah berarti si akar pangkat 3 dari 9-nya kan bisa naik ke atas. Nah ini bisa naik ke atas gini. Tek, tempelin gitu ya. Pernya hilang. Ada nggak jawabannya nih? Ini udah jawaban akhirnya nih. 5 akar pangkat 3 dari 9 per akar pangkat 3 dari 9 tambah 1. Ini yang A ya. Ini yang E-nya lupa ke screenshot sama saya. Ya, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang jarak titik B ke titik Z berarti persis tadi. Nih gambar ini nih saya copy paste. Jarak titik B ke titik Z. Kalau nggak ini udah ada nih ya. R pasirnya mah udah ada. Sekarang R tanahnya kan yang ditanya. Ini dari gambar ini ya. Tuh. Ini kan. Ininya mah nggak usah dilihat. Cuman kita tuh udah dapat di sini tadi R pasirnya berapa? Sorry, R pasirnya ini kan. Ini saya copy paste, saya pakai lagi aja data ini ya. Jadi biar nggak usah ngitungnya berulang-ulang. Nah ini kan kayak gini. Kita bandingin aja sama R tanah. Kan B ke Z mah yang ini nih. Ini saya pengen ngewarnain si kerucutnya tuh yang warna biru. Berarti R tanahnya yang kita cari. Nah gini kan. Nah berarti R tanah tuh tadi apa sih hubungannya? Malah saya hapus lagi ya. Nah ini R tanah tuh sama dengan ini. Dibagi akar pangkat 3 dari 9. Nah ini kan si hubungannya. Nah R pasirnya mah udah dapat kan di sini. Ya. Berarti R tanahnya langsung aja di sini. R tanah sama dengan, nah si ini kita copy paste nih. Ini saya copy paste nih semua segini. Buat ngegantiin variabel R pasir. Jadi ngegantiin si variabel ini nih. Semua R pasirnya kita kopas aja yang kayak gini. Per akar pangkat 3 dari 9 sama aja kayak kita kali sama akar pangkat 3 dari 9. Kan bisa dicoret yang ini ya. Tuh, tinggal dicoret. Tek, tek, beres. Jadi yang di atasnya sisanya tinggal R tanah sama dengan yang ini. 5 dibagi akar pangkat 3 dari 9 tambah 1. Ada nggak jawabannya? Tuh yang E-nya juga lupa saya screenshot. Tapi di sini ada jawabannya ya. 5 per akar pangkat 3 dari 9 tambah 1. Jadi opsi yang tepatnya di sini yang B. Jelas ya? Nah sekarang teks yang keempat bukan soal nomor 13 sampai 16. Kayak biasa kita langsung baca ke si pertanyaannya ya. Nah ini jarak rumah Boy dan Coki berapa kilometer. Berarti kita harus cari informasi tentang Boy sama Coki gitu ya. Nah ini baru baca si kalimat-kalimatnya. Katanya Boy membuat peta dengan skala 1:20.000. Terus jarak sekolah dari rumahnya itu adalah 20 cm ke arah, tepat ke arah timur laut. Kalau si Coki dia buat peta dengan skala 1:50.000. Terus jarak sekolah dari rumahnya itu 8 cm ke arah tenggara. Aduh saya tenggara timur laut itu mah pelajaran kelas 3 SD. Saya rada lupa arahnya bentar ya. Ini tuh berarti utara kan kayak gini. Terus ini timur. Timur, nah udah timur tenggara kan sini ya. Timur, tenggara. Terus baru selatan. Nah, yang pakai lagu itu ini selatan, terus barat daya. Terus ke sini ini barat dulu ya, barat laut. Utara, terus ini timur laut gitu ya. Nah, gini kan.
Nah, Boy buat peta dengan skala 1:20.000. Jarak sekolah dari rumahnya pada peta yang dibuatnya adalah 20 cm ke arah timur laut. Berarti kita bikin aja jarak sebenarnya ya. Ini jarak sebenarnya gini aja kalau mau gampang ya. Si Boy ya, yang Boy dulu. Ini kan skalanya 1:20.000 nih. Terus skala yang dibuatnya itu 20 cm. Berarti jarak pada peta dibagi skala 20 dibagi 1/20.000. Atau mau langsung mah 20 kita kaliin 20.000 aja bagi 100.000 ya. Jadi 20 dikali 20.000 dibagi 100.000 ya. Jadi langsung dapat dalam kilometer tuh jarak Boy ke sekolah. Ya, ini 5 coret, coret, coret ya. Ini Boy ke sekolah ya. Si Boy dulu. Saya tandain ini buat si Boy. Jadi 2 kali 2 berapa? 4 ya. Terus katanya tepat ke arah timur laut. Berarti anggaplah ini rumahnya si Boy. Ya ini rumahnya si Boy. Tepat ke arah timur laut berarti kayak gini nih. 4 km. Ini jarak sebenarnya ya. Udah gitu Coki membuat peta. Ini si Coki ya. Katanya Coki bikin peta. Skalanya 1:50.000. Nah ini Coki. Skalanya 1:50.000. Jarak sekolah dari rumahnya 8 cm ke arah tenggara. Berarti jarak sebenarnya itu 8. Kaliin aja sama 50.000. Ya. Dibagi sama 100.000 ya. Nah jadi berapa tuh? 8 kali 50.000 bagi 100.000. Itu teh 400.000 dibagi ya nggak sih 400.000 kan? Bagi ini 40 bagi 10 4 km nih. Ini 4 km, 4 km. Berarti nanti ngebagi berapa bagian sih? Bentar 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti satu juring gini ya, satu segmen 360 bagi 8 45 derajat. Nah, kalau si Coki jarak sekolah dari rumahnya itu 8 cm ke arah tenggara. Ya nggak ke arah tenggara ya. Terus rumah Coki tepat berada di utara rumah Boy. Ini kan anggaplah rumah Boy. Coki teh di utaranya. Ntar gambarnya gimana ya? Berarti ini kan Boy. Terus ini Coki gitu ya. Kan Coki teh berada di utaranya. Ini saya gambar kasar aja ya. Yang ditanya jarak rumah Boy ke Coki. Nah yang ini kan. Nah terus kalau misalnya si Boy jaraknya ke sekolah. Yang ini tadi 4 km kita udah ngitung nih. 4 km. Kalau si Coki ke sekolahan itu 8 cm berarti 4 km juga. Oh berarti gini nih. Nih. Ini 4 km juga tuh ke arah tenggara mah berarti gini. Tuh ini saya hapus dulu ya. Ini 4. Ini kan sekolah nih. Ini 4 km, ini 4 km. Nah ini pasti siku-siku gitu ya. Pasti segitiganya siku-siku. Kan tepat ke arah tenggara tuh. Ini kita hitung aja sisi miringnya berapa tuh jadi. Si jarak rumah Boy sama Cokinya. 4 ya berarti pasti 4 akar 2 nih. Ya berarti di sini 4 akar 2 km jaraknya. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini tuh yang C ya. Nah ini saya copy lagi aja mungkin ya gambar ini Sugan butuh. Nah, ntar. Ini gini, saya copy dulu. Nah, jarak rumah Adi ke sekolah. Sekarang Adi ke sekolah, informasi tentang si Adi berarti. Nah Adi dia bikin
peta dengan skala 1:100.000. Terus jarak rumah Boy dari rumah si Andi itu 10 cm ke arah tenggara. Ya, berarti gini ya. Ini Adi, kita tandain dulu ya. Dia kan bikin peta. Jarak rumah Boynya itu tepat ke arah tenggara, berarti si Boy itu ada di sini nih. Nah, ini si Boy. Ke arah tenggara kan? Ngikutin aja si garis miring yang ini tenggara tuh ya. Kan tenggara ke sini, berarti ini ya ke arah tenggara. Terus Boy buat peta dengan skala 1:20.000. Jarak sekolah ke rumahnya tadi 20 cm ke arah timur laut. Berarti ini ke sekolahan mah kayak gini sih Boy ya. Pakai jarak sebenarnya aja biar gampang. Nah, ini kan sekolahan. Ini teh 4 km. Nah, sekarang jarak rumah Andi ke rumah Boy berapa? 10 cm ya. Bagi sama 1/100.000. Atau 10 dikali 100.000 dibagi 100.000 gitu ya. Kan kecoret tuh. Nah, ini kecoret nih. Jadi jarak sebenarnya dari rumah Andi ke Boy mah ini 10 km. Nah, ini teh pasti siku-siku aja. Ya, berarti cari panjang sisi miring yang ini. Nah, sisi miringnya berapa? Ini segitiganya kan siku-siku juga tuh ya. Karena kan dia tepat ke tenggara, terus tepat ke arah timur laut. Tepat mah berarti ya si sudut yang miring-miringnya tuh 45 derajat semua. Jadi gimana nih? Akar 10 kuadratnya 100 tambah 16. 116. Berarti ini keluarin aja. Ini bagi 4. Nah, berarti pasti ini mah 2 akar 29 jawabannya. Kenapa? Soalnya kalau 2-nya kita masukin ke dalam, terus ketemu sama 9 kan buntutnya 6 tuh. 29 kali 4 aja. Nah, 116 cocok. Ya kan? Ini tuh 29 kali 4 sebenarnya mah. Cuman si 4-nya dikeluarin dari akar. Jadi jarak rumah Adi ke sekolah tuh 2 akar 29 km. Jawaban yang tepat yang B ya. Nah, soal yang ke-15, di sini jarak rumah Adi dan rumah Coki pada peta yang dibuat sama si Boy. Ya. Nah, ini saya kopas aja ya si arah mata anginnya. Nah, ini saya copy paste dulu. Adi sama Coki ya. Ini katanya Adi membuat peta dengan skala 1:100.000. Jaraknya ke rumah Boy ya. Adi ke Boy itu 10 cm ke arah tenggara. Misalnya ini Adi ke Boy gitu ya. Adi ke arah Boy, berarti ke sini ya, jauh tuh. Adi ke si Boy ini. Terus Boy ke sekolah itu ke arah timur laut nih, 20 cm ke arah timur laut. Berarti ini ya, Boy ke sekolahannya kayak gini ya tuh. Timur laut kan sejajar. Nah, ini gini. Terus ini sekolah ya. Coki membuat peta dengan skala 1:50.000. Ini Coki, jarak sekolah dari rumahnya pada peta yang dibuatnya itu 8 cm ke arah tenggara ya. Terus Coki berada tepat di utara rumah Boy. Berarti Cokinya kudu di atas tadi kan. Cokinya kudu di atas. Ini gini. Nah, ini kasih Coki ya gitu. Nah, yang ditanya jarak rumah Andi dan rumah Coki, berarti yang ini dong. Ini kayak trapesium gini ya berarti. Ini 10. Terus Boy ke sekolah tuh tadi 4 km. Coki ke sekolah 4 km. Ya udah aja nih tarik garis ke sini ya. Berarti ini 4, berarti ini kan 6 nih. 6. Lihat garis segitiga siku-siku yang ini ya. Nah, trapesium kan bentuknya.
Berarti ini 6, ini 4. Akar berapa tuh? 36 tambah 16, 52. Akar 52, 2 akar 13 gitu ya. Berarti 2 akar 13. Berarti jarak Andi ke Coki itu 2 akar 13 km. Udah pasti jawabannya tuh yang ada akar 13 ini, udah pasti yang D aja. Ya. Kenapa? Kan yang ditanya jarak pada peta yang dibikin sama si boy ya. Itu jarak pertama tinggal jarak asli aja dibagi sama skala gitu. Ya, 2 akar 13 kan berarti 200.000 akar 13 ya. Skalanya berapa tuh? 20.000 kan? Coret nih. Nolnya 4 biji, ini nolnya 4 biji. Nah, ini juga coret. Jadi 10. Jarak pada petanya ini 10 akar 13 sentimeter ya. Tuh. CM ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang D ya, udah. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya copy paste lagi. Ini udah enak nih yang ini ya. Sebenarnya. Ntar ya, ini saya pindahin dulu. Buat ngerjain soal berikutnya. Udah gampang. Ini udah ada jarak sebenarnya nih. Mereka bertiga berkumpul di rumah Coki. Rumah si Coki itu yang ini ya. Ini udah jarak sebenarnya tuh dalam kilometer ya. Terus pergi bersama. Berkumpul di rumah Coki dulu, tunggu ya. Adi berencana menjemput Boy. Ya. Lalu pergi bersama langsung ke rumah Coki. Adi ngejemput si Boy. Berarti yang ini kan. Adi ngejemput Boy. Terus pergi bersama langsung ke rumah Coki. Nah, kalau pergi bersama ke rumah Coki ya ini langsung aja ke sini nyebrang gitu. Ya, jarak tempuh minimum Adi setara dengan, nah ini nih, nyebrang ke sini. Ya, berarti ini kan kalau ini 4, yang ini 4 ya. Ini 4 akar 2 gitu. Tambahin aja nih. AB tambah 4 tambah BC. Jadi jarak minimumnya itu teh 10 ditambah 4 akar 2. 10 tambah 4 kali 1,4. Bentar. 5,6. Jadi 15,6 km nih. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Nah, sekarang teks yang kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini ya. Diagram berikut menampilkan data pekerjaan orang tua siswa dari 2 sekolah, yaitu SMA Gemilang sama SMA Bintang ya. Nah, jumlah orang tua siswa SMA Gemilang itu 800 orang. Terus udah gitu SMA Bintang 1000 orang ya. Coba cek pernyataan 1 di sini. Banyak orang tua siswa SMA Gemilang yang bekerja sebagai pedagang. Berarti Gemilang kita lihatnya yang ini. Pedagang berapa persen tuh? 15% kan? Berarti 15%, 15 per 100 dikali SMA Gemilang tuh 800 kan? Coret aja. Nah, 15 kali 8 ini tuh 120. 120 orang, berarti ini salah nih. Terus yang kedua, orang tua siswa SMA Gemilang dan SMA Bintang yang bekerja sebagai PNS sama banyak. Ya. SMA Gemilang dulu aja di sini. PNS tuh 25%. Nah, apakah 25% dari 800 itu akan sama dengan 15%? 15% kan PNS ya. PNS 15%, 20% ya. 20% dari 1000
coret. 25 kali 8, 200. Yang ini coret. Ini 200. Sama nggak? Ini benar ya. Selisih banyak orang tua siswa SMA Gemilang dan SMA Bintang yang bekerja sebagai karyawan swasta 30 orang. Berarti karyawan swasta di SMA Gemilang dulu tuh berapa? 40% ya. 40% kali 800. Ya nggak? Yang ini kan? Di SMA Bintang 35%. Berarti 35% kali 1000. Ya ini mah coret aja nih. Jadi 320. Terus udah gitu ini nolnya coret, ini 350. Selisihnya yang besar aja kurangin yang kecil ya. Berarti bawah kurang atas nih. 350 kurang 320. Berarti selisihnya. Selisih sama dengan 30 ya. Benar salah tuh? Ya benar nih ya, selisihnya 30. Lagi ke soal berikutnya. Bentar ya, ini BTW jawabannya jadi apa nih? Salah, benar, sama benar ya. Ini benar. Nah, perbandingan banyaknya orang tua siswa SMA Gemilang yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan jumlah orang tua yang bekerja sebagai petani dari kedua sekolah. Berarti di SMA Gemilang yang bekerja sebagai karyawan swasta itu 40%. Ya kan? Ini karyawan swasta 40%. Dari SMA Gemilang. SMA Gemilang itu kan 800 orang. Ini kali 800. Tadi kan kita udah ngitung nih 320. Terus dengan jumlah orang tua yang bekerja sebagai petani di kedua sekolah. Petani berarti ini 20%, ini 15%. Tapi beda ya. Ini petaninya berarti 20% dari 800 tambah 15% dari 1000 kan. Ini bisa dicoret nih. 20 kali 8 itu 160. Ini 150. Jadi 320 banding ini berapa tuh? 310. Jadi karyawan swasta banding petani. Coret aja tuh nolnya jadi 32 banding 31 ya. Jangan kebalik. Jadi jawaban yang tepatnya yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Persentase banyak orang tua siswa SMA Bintang yang bekerja sebagai PNS terhadap semua orang tua siswa kedua sekolah yang bekerja sebagai PNS juga. Berarti SMA Bintang yang PNS-nya berapa tuh? 25% ya. Ini SMA Bintang, SMA B aja. Berarti PNS-nya 25% berarti seperempatnya ya. Kali 800. Ini 200. Terus terhadap semua orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS. SMA Gemilangnya berapa? Yang PNS-nya. PNS-nya ini tuh 20% kan? 1/5 aja berarti ya. Kali 1000 ya. Kan kalau SMA Gemilang di sini 800. Kebalik ya. Ini Gemilang yang atas. Yang bawah baru Bintang gitu. Nah, banyaknya orang tua siswa SMA Bintang. Berarti ini kan 200. Banding totalnya ya. Total yang bekerja sebagai PNS dari kedua sekolah. Itu 200 sama 200. Kalau kita jumlahin 400. Kali 100%. Jadi sama dengan 50%. Ya.
Jawaban yang tepatnya yang B ya. SMA Bintang, sebentar saya cek lagi ya. Yang bekerja sebagai PNS terhadap semua orang tua siswa pada kedua sekolah yang bekerja sebagai PNS. Dah cocok tuh ya. Soal yang ke-20. Nah, jika dipilih seluruh orang tua siswa pada kedua sekolah, ya, dipilih ya, satu orang secara acak. Sorry, ini yang harus di garis bawahin. Dipilih satu orang secara acak dari kedua sekolah untuk mengisi sebuah angket. Peluang yang terpilih orang tua siswa yang bekerja sebagai petani atau pedagang. Petani sekarang berapa nih? 20 sama 15 aja. Dari SMA Gemilang ya. SMA Gemilang itu teh berarti 35% dari 800 orang. Berarti 35 aja kali 8 berapa tuh? 240 tambah 40, 280 ya. Dari SMA Bintang, petani atau pedagang. 15 sama 30 berarti 45%. 45% kali 1000. Berarti ini mah gampang ya, 450. Tambahin aja 2 ini. Jadi berapa nih? 730 ya. 730 totalnya. Dari total seluruh siswa. Jadi berapa nih? Peluangnya 730 dari total seluruh siswa. 1000 sama 800. 1800. Ya, coret. Jadi peluangnya di sini adalah 73/18 ya. 180. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya.